Selamat sore saudara, hari ini saya akan memberikan kesaksian tentang asmaan dari Mr. X, Nyonya Y, dan anaknya Miss V. Jadi tidak ada yang tidak selesai bagi orang yang sudah makrifat, karena akan selalu diberikan petunjuk oleh Allahu Rabbi, Allahu Ta'ala. Jadi begini saudara, selama 4,5 tahun ini di telinga saya selalu ada suara, ada kata-kata. Tapi kalau Mr. X yang punya ilmu gagak menclok ini, kalau secara makhluk bentuknya seperti kelelawar, tapi bisa bersuara. Pada awal-awalnya perkataannya sangat jorok, kotor sekali. Saya ini walaupun sama istri saya tidak pernah berkata-kata yang jorok atau kata-kata kotor yang menimbulkan hawa nafsu. Jadi saya selalu menjelek-jelekkan diri saya seolah-olah saya itu pezina, tukang main perempuan. Tapi sahabat saya kiri kanan tentu saja tahu siapa saya. Kalau bukan untuk kepentingan menyelamatkan hasil tanaman orang lain, saya nggak perlu untuk melumpuhkan sarang-sarangan angin yang berbentuk kuda yang selalu menjulurkan lidahnya. Memang pemilik ilmu ini selalu dendam apapun adanya, walaupun tetangganya membicarakan bapaknya asmaan sarang angin, susuh angin, gagak menclok, anak perempuannya mengajikan. Mengapa begitu dahsyatnya? Nah, saya kasih penjelasan pada saudara semua bahwa niat untuk mencelakakan orang dengan mengaji dengan Al-Quran itu sesungguhnya menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang makrifat, ya tahu niatnya ingin mencelakakan, ingin sekali melumpuhkan, mematikan. Nah sekarang, asmaan yang ilmu hitam, gagak menclok, yang bentuknya kelelawar, dan sarang angin yang bentuknya iblis kuda, itu sesungguhnya nantinya mencelakakan diri sendiri. Tidak mungkin tidak celaka. Karena apa? Allahnya saya dan Allahnya mereka, Tuhan saya dan Tuhan mereka itu sama. Kalau orang menyadari tentang kehidupan, orang yang sakit tentu saja diobatkan. Tapi orang yang sehat ingin dibikin sakit, ingin dibikin gila, ingin dimatikan. Saya syukur alhamdulillah bisa bicara sama iblis sarang angin yang bentuknya kuda. Dikasih tahu caranya, cara kerjanya bagaimana. Kalau untuk tanaman, untuk mindah dengan cara menjulurkan lidah kemudian dipindahkan. Yang memindahkan apakah cuma satu? Tidak. Itu ada tetuanya, ketuanya atau tetuanya. Itu satu kampung. Nah, satu kampung itu makhluknya itu bisa 300 jelma, 300 nyawa di alam jin itu, di alam iblis. Begitu pula gagak menclok juga sama. Itu ilmu menipu, memberikan keterangan. Tapi hebatnya iblis sarang angin dan gagak menclok itu mencuri pendengaran dari kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik atau tidak baik, itu mereka tahu. Karena bagi mereka seolah-olah ada catatan dan bisa dibaca oleh mereka. Memang hebat. Tapi hebatnya oknum ini karena dibantu dengan anaknya mengaji, hafalan, tapi ditujukan untuk mencelakakan orang lain. Walaupun pemilik warung,
Kalau tidak mau diutangi, itu dingajikan. Supaya mau diutangi. Nah, orang seperti ini, anak-anaknya akan menjadi anak yang pendendam. Tidak akan memperoleh syafaat dari Rasul. Tidak akan. Walaupun ngajinya 30 juz, tidak akan ada manfaatnya. Ini saya sampaikan pada yang bersangkutan, silahkan. Kalau mau diperdengarkan itu lebih baik. Karena apa? Mendoakan orang lain untuk celaka, untuk mati, nanti akan celaka dan mati dengan sendirinya. Buktinya saya masih baik-baik saja. Dan sekarang saya buktikan bahwa apapun yang saya tulis mengenai kedelai, mengenai beras, mengenai pertanian, mengenai multimedia pembelajaran adalah untuk manfaat bagi orang banyak dan akan membuat orang akan hidup baik, khusus dari saya. Kalau dari mereka akan mencelakakan orang, yaitu oknum pemilik sarang angin, susu angin, yang ilmunya bermacam-macam, tapi selalu kekurangan. Itu saja saudara, mungkin penyampaian saya agak kasar, itu biasa, karena pendengaran saya masih terganggu, tentu saya punya antinya, dan saya baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Sementara kemarin mungkin saya agak kena. Nah, mengenai saya telanjang kemarin dulu, itu karena apa? Saya disuruh oleh mama saya, daripada lidah itu melilit leher, melilit badan, kayak mau kesetanan, lebih baik telanjang supaya tidak kena. Itu ketelanjangan saya. Oke saudara, semoga saudara semua tidak bermasalah dengan orang ini, dan upayakan teman-teman sekeliling saya jauhi orang ini sejauh-jauhnya, karena tidak akan pernah ada baiknya. Karena dasar hatinya adalah dasar hati seperti iblis, karena makanannya dari curian, rata-rata. Kalau punya utang tidak pernah mau membayar, itu inti. Jadi sesuatu yang kita makan, walaupun anaknya itu pintar mengaji 30 juz, tidak ada manfaatnya, itu akan mendapatkan neraka jahanam. Saya bersaksi, karena saya sudah makrifat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekalipun zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harusnya niat ikhlas hati diucapkan, dilafal karena Allah, bukan karena pamrih, untuk berbuat sesuatu, untuk memperoleh sesuatu. Allah Maha tahu yang kita inginkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.